Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang manajemen, manajer, dan kepemimpinan. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Kata manajemen barangkali lebih dikenal melalui kata manajer, yaitu orang yang melakukan kegiatan manajemen. Manajemen bisa membuat kehidupan kita lebih baik. Karena itu, manajemen sangat penting untuk mendorong kemakmuran masyarakat. Berdasarkan gambar tersebut, menunjukkan bahwa kegiatan manajemen atau proses manajemen sering juga disebut sebagai fungsi manajemen yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan yang menggunakan sumber daya tertentu untuk mencapai tujuan organisasi tertentu dengan efisien dan efektif. Lalu, siapa yang melakukan kegiatan tersebut? Manajerlah yang melakukan kegiatan tersebut. Dengan demikian, manajer bisa didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan manajemen atau kegiatan proses manajemen. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian disebut sebagai proses manajemen yang dibicarakan pada bagian berikutnya. Dari sumber daya atau input apa yang digunakan oleh manajer, input tersebut diperoleh dari lingkungan dan dapat dikelompokkan menjadi input sumber daya manusia atau human resource. Manajemen menginginkan tujuan tercapai dengan efisien dan efektif. Dua kata tersebut semakin penting sekarang ini. Dengan kata lain, prestasi manajer diukur dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Tidak sekedar mencapai tujuan organisasi. Dua kata tersebut dipopulerkan oleh Peter Drucker. Menurut Drucker, efisiensi berarti mengerjakan sesuatu dengan benar atau doing things right. Sedangkan efektif adalah mengerjakan sesuatu yang benar atau doing the right things. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses manajemen. Proses manajemen untuk bekerja secara optimal tertuang pada gambar ini. Proses manajemen mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kata proses ditambahkan untuk mengartikan kegiatan yang dilakukan dengan cara sistematis, dan kegiatan tersebut dilakukan oleh manajer pada semua tingkat. Keempat kerangka tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini. Tanda panah gelap menunjukkan urutan kegiatan secara teoritis, dimulai dari perencanaan, kemudian diakhiri oleh pengendalian, yang kemudian berputar lagi kembali ke perencanaan. Tanda panah terang menunjukkan urutan yang lebih realistis yang terjadi di praktik manajemen. Selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dibagi menjadi 3, manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Meskipun manajer pada semua tingkat melakukan proses manajemen, manajer tersebut berbeda dalam hal alokasi waktu untuk aktivitas mereka. Manajer puncak atau manajemen puncak akan lebih banyak duduk di ruang kerjanya untuk merumuskan strategi perusahaan, lebih banyak bertemu dengan orang lain, dan lebih banyak melakukan rapat. Sementara itu, manajemen tingkat menengah atau manajemen operasional lebih banyak di lapangan, bertemu dengan karyawan operasional, dan lebih tahu kegiatan operasional dibandingkan manajemen puncak. Kegiatan manajer perusahaan internasional yang besar tentunya berbeda dengan kegiatan manajer perusahaan kecil. Meskipun melakukan kegiatan sama, keterampilan dibutuhkan berbeda antaranya tingkat manajer. Sedangkan manajemen tingkat bawah yaitu melakukan kegiatan operasional, yaitu lebih memiliki keterampilan berupa keterampilan operasional. Selanjutnya akan kita bahas lebih jelas, manajemen puncak lebih membutuhkan keterampilan konseptual atau conceptual skill. Sedangkan manajemen menengah lebih banyak membutuhkan keterampilan manusiawi atau human skill. Dan manajemen operasional lebih banyak membutuhkan keterampilan teknis atau technical skill. Meskipun demikian, setiap manajer harus mempunyai 3 keterampilan tersebut dengan perkenaan yang berbeda.
Apa yang dimaksud dengan keterampilan konseptual, manusiawi, dan teknis? Menurut Robert Elkins, yang mengidentifikasi ketiga term tersebut, mengartikan keterampilan konseptual sebagai kemampuan mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan serta kepentingan organisasi. Kemampuan semacam ini lebih abstrak, yaitu kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan, ketergantungan antar bagian organisasi, melihat masa depan organisasi dan lingkungannya, serta bagaimana lingkungan mempengaruhi organisasi. Keterampilan manusiawi merupakan kemampuan untuk memahami orang lain, bekerja sama dengan orang lain, serta mendorong dan memotivasi orang lain, baik secara individual maupun kelompok. Sementara itu, kemampuan teknis merupakan kemampuan memahami serta melakukan kegiatan operasional. Pengawasan produksi akan tahu kapan pelumas mesin harus diganti dan bagaimana mengganti mesin yang rusak. Demikian pembahasan materi pertemuan kedua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.